Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Guru Pelosok dan selamat berjumpa kembali. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kompetensi teknis guru baik pedagogik maupun profesional. Ini sebagai persiapan dalam menghadapi tes seleksi P3K Guru tahun 2021. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu Guru, rekan-rekan semua yang baru bergabung di channel Guru Pelosok, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Guru Pelosok. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang titik. A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Oke teman-teman, silakan memilih. Dan jika sudah, jawaban yang paling benar adalah B, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Kita lihat pembahasannya. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Oke teman-teman, itu adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa titik. A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik, simbol keberhasilan demokrasi. Baik teman-teman, silakan memilih sebelum kita mengetahui jawaban yang benar. Jika sudah, maka jawaban yang paling benar untuk soal nomor 2 adalah C, yaitu pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Kita lihat pembahasannya. Materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu yang merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari jawaban nomor 2. Jadi teman-teman bisa mendalami lagi materi-materi yang ini, karena bisa saja di soal atau tes seleksi nanti soal optionnya bisa dirubah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Abdul sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu,
materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Abdul adalah titik. A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Oke teman-teman, silakan memilih sebelum kita melihat jawaban yang benar. Dan jika sudah, jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah C, yaitu pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Kita lihat pembahasan untuk soal nomor 3. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari jawaban nomor 3. Jadi baik teman-teman, di video ini dari nomor 1 sampai nomor 5 ini berkaitan dengan bidang pedagogik yang masih ada hubungannya dengan muatan mata pelajaran PPKN. Sedangkan selanjutnya sampai dengan nomor 15 itu tentang profesional. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang dapat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Oke teman-teman, silakan memilih, dan jika sudah, jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 adalah B, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Kita lihat penjelasannya. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan. B. Mengumpulkan informasi. C. Mengidentifikasi masalah. D. Menemukan masalah. E. Merumuskan masalah. Oke teman-teman, silakan memilih. Dan jika sudah, maka jawaban yang paling benar untuk soal nomor 5 adalah B, yaitu mengumpulkan informasi. Ya teman-teman, disitu kata kuncinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah mengumpulkan informasi atau B. Kita lihat penjelasannya.
Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik. Ingat teman-teman, itu pendekatan saintifik ya. Sehingga dalam kegiatan guru yang memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Jadi itu adalah penjelasan dari jawaban nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi kita mulai masuk di soal tentang profesional ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 6. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Oke teman-teman, silakan memilih. Dan jika sudah, jawaban yang paling benar untuk soal nomor 6 adalah E, yaitu sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Kita lihat pembahasannya. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, perlu memiliki dasar negara. Contohnya kita negara Indonesia ya. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor 7. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Oke teman-teman, silakan memilih untuk soal nomor 7. Dan jika sudah, jawaban yang benar adalah D, yaitu ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasan untuk soal nomor 7. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Oke teman-teman, itu adalah penjelasannya. Ya, sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Teman-teman bisa baca lanjut. Nah, itu adalah penjelasan dari soal nomor 7. Kita lanjut saja ke soal nomor 8. Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 ini teman-teman harus perdalam kembali materinya ya teman-teman ya, karena ini soal yang sering keluar di tes CPNS dan saya alami sendiri. Kemudian di tes PPG dan PKB guru, ini soal sering keluar. Kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D.
Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, ini jadi contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Teman-teman bisa memilih jawaban yang benar. Dan jika sudah, maka jawaban yang paling benar itu adalah D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Oke, jadi jawabannya bukan pencitraan ya Bapak Ibu. Jawabannya memang yang paling benar itu adalah D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Oke, kita lihat pembahasan untuk soal nomor 8. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Ingat, kehadiran presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari soal nomor 8. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi titik. A. Menurunnya kualitas bidang gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Oke teman-teman, silakan memilih untuk jawaban nomor 9. Dan jika sudah, jawaban yang benar adalah A, yaitu menurunnya kualitas hidup gotong royong. Kita lihat penjelasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Oke teman-teman, itu adalah penjelasannya. Kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 10. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. E. Menjadi kebiasaan masyarakat. Oke teman-teman, silakan memilih. Sekali lagi soal-soal seperti ini termasuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya, dari setiap sila-sila itu, contohnya itu nanti harus dipelajari karena akan keluar di tes. Persiapan yang mantap ya teman-teman biar bisa lulus. Oke teman-teman, jika sudah memilih, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah D. Sudah jelas ya, itu adalah melanggar ketentuan hukum. Kita lihat penjelasannya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat negara adalah
menggunakan fasilitas pemerintah atau negara untuk kepentingan pribadi. Oke teman-teman, itu adalah penjelasannya. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu guru yang belum memberikan subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Sentuhan subscribe dari Bapak Ibu semua adalah motivasi tersendiri bagi guru pelosok. Kita lanjut ke soal yang berikut. Kita lihat soal nomor 11. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui titik. Oke teman-teman, komunikasi politik ya. A. Pembagian tugas dan wewenang dengan Wakil Presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat pada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji Menteri Negara secara proporsional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak bagi pejabat negara. Oke teman-teman, silakan memilih untuk soal nomor 11. Dan jawaban yang paling benar adalah A, yaitu pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. Kita lihat pembahasannya. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan negara berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Salah satunya adalah membagi kewenangan bersama Wakil Presiden. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah titik. A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Oke teman-teman, silakan memilih. Dan jika sudah, jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah D, yaitu penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Ya teman-teman, kita lihat pembahasannya. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak warga negara adalah menggunakan fasilitas umum untuk keuntungan pribadi. Ya teman-teman, jadi berjualan di trotoar juga itu merupakan salah satu pelanggaran hak warga negara. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik. A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Oke teman-teman, silakan memilih untuk soal nomor 13. Dan jika sudah, jawaban yang paling benar adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Kita lihat penjelasannya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses sejarah yang panjang
melalui sidang BPUPKI naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. Oke teman-teman, itu adalah penjelasannya. Kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 14. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai titik. Oke teman-teman, ini juga harus dipelajari ya, karena kemungkinan besar bisa keluar ya. Jadi kita ulang, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai titik. A. Sumber hukum material di Indonesia. B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah. C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia. D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Oke teman-teman, silakan memilih untuk soal nomor 14. Dan jika sudah, jawaban yang benar adalah D, yaitu sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kita lihat penjelasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15 sebagai soal yang terakhir. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh titik. A. Pengadilan Negeri. B. Pengadilan Tinggi. C. Komisi Yudisial. D. Mahkamah Agung. E. Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, soal nomor 15 ini juga harus dipelajari karena di tahun 2019 itu yang keluar yaitu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial. Ya, itu di 2019. Jadi kita lihat yang benarnya ini untuk kewenangan dalam memutuskan pembubaran partai politik itu dilaksanakan oleh titik. Jadi A. Pengadilan Negeri. B. Pengadilan Tinggi. C. Komisi Yudisial. D. Mahkamah Agung. E. Mahkamah Konstitusi. Dan jawaban yang benar itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kita lihat penjelasannya. Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan lembaga peradilan di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik. Itulah penjelasan dari soal nomor 15. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita dan sampai bertemu kembali di video yang akan datang. Karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Guru Blosok. Akhir kata, saya Guru Blosok undur diri dari hadapan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat berjuang dan salam sukses.